Berdasarkan bentuknya, iklan media cetak dibedakan menjadi iklan baris dan iklan kolom. Iklan baris sendiri adalah iklan yang berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang hanya terdiri atas beberapa baris. Contohnya yang ada di sebelah kanan kalian ini ya. Ini adalah iklan baris yang menjual berbagai jenis motor anak-anak. Lalu, bagaimana ciri dari iklan baris itu? Ciri iklan baris yang pertama adalah terdiri atas 2-3 baris. Kedua, dikelompokkan sesuai dengan jenis barang. Yang ketiga, informasi ditulis dalam bentuk kalimat pendek atau singkat. Yang keempat, terkadang dilengkapi gambar kecil, tetapi tidak berwarna anak-anak. Kemudian yang kelima, dilengkapi dengan nomor telepon. Ini penting sekali ya. Kemudian 6, tidak menggunakan ilustrasi grafis. Dan 7, biaya pemasangannya tergolong lebih murah. Nah, kalian perhatikan ya, iklan baris di sebelah kanan ini sudah sesuai dengan ciri iklan baris yang tadi Bu Asna sebutkan. Berikutnya anak-anak, ada iklan baris, maka ada juga iklan kolom. Nah, contohnya di sebelah kanan ini ada iklan THR atau Toyota Hadiah Ramadan, anak-anak. Nah, iklan kolom adalah iklan yang bentuknya berdasarkan kolom. Lalu anak-anak, apa ciri iklan kolom itu? Yang pertama, berisi informasi yang berupa kata-kata beserta gambar, ilustrasi, dan foto. Biasanya inilah yang membedakan antara iklan baris dan iklan kolom, karena iklan baris itu jarang sekali menggunakan ilustrasi maupun foto. Kemudian yang kedua, ukurannya lebih besar daripada iklan baris. Dan yang ketiga, isi iklannya berupa penawaran, ajakan, atau rayuan untuk membeli produk maupun barang yang ditawarkan. Nah, anak-anak, lalu apa saja unsur iklan media cetak itu? Nah, di sini ada contoh iklan sebuah produsen motor yang bernama Bajaj. Nah, kita analisis satu persatu ya anak-anak. Nah, tulisan Bajaj sendiri itu merupakan produsen dari motor ini. Itu termasuk ke headline anak-anak. Headline itu artinya adalah judul iklan, merupakan kepala tulisan iklan yang berfungsi menarik perhatian para pembaca. Kemudian pulsa sendiri itu seperti merek motornya ya anak-anak. Misalnya kalau Honda itu ada Beat, ada Vario. Nah, ini Bajaj ini mereknya mengeluarkan merek bernama pulsa anak-anak. Nah, pulsa ini termasuk ke sub headline atau subjudul, merupakan kalimat penjelas atau kelanjutan dari headline. Yang ketiga pastinya adalah visual atau gambar. Pilihan gambar harus sesuai dengan tema ya. Kalau temanya motor ya berarti gambarnya adalah motor. Berikutnya ada isi iklan, ditulis dengan jenis huruf yang lebih kecil. Dan pastinya adanya nama dan alamat yang berfungsi untuk membantu para pembaca mengenali pembuat iklan. Itu adalah unsur-unsur iklan media cetak ya anak-anak. Berikutnya kita masuk ke materi IPA tentang zat tunggal dan campuran. Nah, zat tunggal itu terdiri atas unsur dan senyawa ya. Kalian pasti sudah hafal di luar kepala kalau soal ini. Nah, contoh unsur sendiri itu adalah besi, memiliki simbol atau unsur periodiknya adalah Fe. Kemudian emas itu Au, belerang S, aluminium simbolnya Al, kemudian karbon C, nitrogen N, tembaga Cu, perak Ag, seng Zn, kemudian nikel Ni, dan oksigen O2. Nah, contoh senyawa sendiri macam-macam anak-anak. Ada air, garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Kemudian campuran, ya pasti kalian juga sudah hafal di luar kepala. Ada campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu disebut juga sebagai larutan anak-anak. Larutan tidak dapat dibedakan antara pelarut dengan zat terlarutnya.
Zat pelarut itu disebut sebagai solvent, merupakan zat yang melarutkan zat lain. Sedangkan zat terlarut adalah zat yang dilarutkan oleh zat lainnya. Contohnya di sebelah kanan, kalian bisa lihat garam dan juga air. Garam dan juga air itu termasuk ke senyawa. Tetapi ketika mereka disatukan, mereka menjadi campuran homogen atau disebut sebagai larutan. Nah, zat pelarut atau solventnya sendiri itu adalah air, dan zat yang terlarut adalah garam. Nah, sedangkan campuran heterogen itu disebut sebagai suspensi. Jadi ingat ya, campuran homogen namanya adalah larutan, campuran heterogen namanya adalah suspensi. Berikutnya anak-anak, kita masuk ke materi SBDP tentang seni rupa daerah. Apa itu seni rupa daerah? Seni rupa daerah adalah cabang seni rupa yang memiliki ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah, sehingga berbeda dengan karya seni daerah lainnya. Karya seni tradisional terdiri atas karya seni 2 dimensi, seperti batik, tenun, songket, dan lukisan. Dan ada pula karya seni rupa 3 dimensi, seperti ukiran kayu, anyaman, keramik, dan patung. Masih membahas tentang seni rupa daerah. Ciri karya seni rupa daerah anak-anak, yang pertama bersifat kedaerahan, kemudian dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah, dan mengandung simbol makna. Juga sering digunakan untuk upacara adat. Kemudian dibuat dari bahan-bahan alam, memiliki corak dan motif yang sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis. Lalu apa saja ya anak-anak fungsi karya seni rupa? Yang pertama adalah fungsi individu sebagai media mengekspresikan jiwa dan emosi. Ada juga fungsi sosial, digunakan sebagai media pendidikan, hiburan, komunikasi, dan keagamaan. Nah, kemudian berdasarkan jenisnya, karya seni rupa daerah dibedakan menjadi 2. Ada seni rupa daerah murni yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya saja, tanpa memperhatikan fungsinya. Dan seni rupa terapan diciptakan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tetap mempertahankan keindahan. Contohnya ada di gambar ya anak-anak, itu ada satunya lukisan, satu lagi adalah anyaman. Lukisan sendiri itu diciptakan untuk dinikmati keindahannya saja, berarti termasuk ke seni rupa murni. Sedangkan anyaman itu selain diciptakan untuk dinikmati keindahannya, juga untuk dimanfaatkan atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anyaman termasuk ke seni rupa terapan. Kemudian berikutnya adalah isi iklan ya anak-anak. Ini sudah pernah, kita tinggal mengulanginya lagi. Berdasarkan isinya, iklan dikelompokkan menjadi 3 jenis. Ada iklan pengumuman, iklan penawaran, dan iklan layanan masyarakat. Ya, iklan pengumuman nama lainnya adalah iklan pemberitahuan. Merupakan iklan yang bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat tentang suatu informasi, baik perorangan maupun perusahaan. Contohnya acara reuni anak-anak atau iklan tentang berita duka, itu termasuk ke iklan pengumuman. Berikutnya iklan penawaran atau niaga. Merupakan iklan yang bertujuan menawarkan suatu barang atau jasa kepada masyarakat. Dan yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat, merupakan iklan yang bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap masalah yang sedang dihadapi. Kemudian materi PPKN tentang perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Anak-anak, persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Berikut merupakan contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Ada membersihkan lingkungan bersama-sama, menjalankan kewajiban sebagai anggota keluarga dengan tulus dan ikhlas, menghormati perbedaan baik agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan dalam masyarakat. Keempat, mengutamakan kepentingan umum. Kelima, saling menghormati antar sesama anggota masyarakat. Keenam, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun daerah.
Dan berikut merupakan contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, tidak pernah ikut serta dalam membersihkan lingkungan. Berikutnya, melakukan kegiatan dengan terpaksa atau setelah ditegur oleh orang tua. Kemudian, mempermasalahkan perbedaan baik agama, suku, daerah, adat dan kebudayaan dalam masyarakat. Kemudian, mengutamakan kepentingan pribadi. Berikutnya, saling ejek dan menganggap suku sendiri yang terbaik, dan bermain dengan teman yang memiliki persamaan suku, agama, ras, ataupun daerah saja. Nah, itu dia anak-anak perilaku yang mencerminkan persatuan dan juga perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Sekian yang dapat Bu Asna sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.